Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah. Say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Barang untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bundawati. Ya, makasih Pak Erni, Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Sebelumnya mohon maaf saya izin off kamera. Sedang batuk ya. Kalau saya tutup begini mau batuk tinggal saya mute aja. Tapi kalau kelihatan ini ya. Ya Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar gramatikal Al-Quran. Dan sore hari ini kita akan membahas surat Al-A'la ayat ke-13 ya. 14. 14. Okay. 14 Bu. Alhamdulillah petugasnya Bu Eliza sudah hadir. Mudah-mudahan Bu Eliza sinyalnya bagus ya, karena tadi nggak jelas. Nanti saya off kamera aja. Ya, putus-putus. Nggak tahu tadi tuh sinyal saya atau Bu Eliza yang nggak bagus tuh. Ini Sinyal ya Buati kayaknya. saya, soalnya habis itu saya Iya, kelempar. terlempar. Iya. Kemarin sampai sini, betul nggak? Iya. 13-nya ya Bu ya? Atau 12? Nah, 13 sudah sampai. 13. Ya, lanjut. Silakan Bu. Yang sekiranya nggak perlu ini lewat-lewat aja ya. Iya. Sekarang 14. Sekarang 14 Buati. 13 apa 14 sekarang? Sudah. 13 sudah. Ya, sampai ya. 13 Ya, sudah. sudah. Berarti sekarang 14. Ya, silakan Bu.
Ya, qad aflaha man tazakka. Qad huruf artinya sungguh, aflaha KKL pelakunya huwa, akar katanya falaha, polanya af'ala. Yunus 3:23 artinya dia telah beruntung atau menang. Dia telah beruntung. Atau menang. Man huruf Man huruf orang yang. Azak huruf orang yang. Azakka KKSAD. Ya. Huwa pelakunya huwa. Ya. Zakar. Man ini sebagai apa, Bu? Man siapa yang lah? Objek. Subjek apa objek? Objek. Objek ya. Orang yang Orang Yang beruntung itu siapa? beruntung. Yang beruntung siapa? Orang yang Yang beruntung kan ini ya? Ya. Ya, jadi sejatinya apa? objek. Subjek. Subjek ya. Ya, subjek. Subjek ya. Iya itu. Subjek di akhir. Sejatinya. Lanjut. Orang yang KKSAD udah ya. KKSAD Tazakka. Huwa pelakunya huwa. Kok huwa, Bu? Huwa, kenapa huwa? Ini bukan KKSAD, Bu. KKL. KKL. Oh iya ya. KKL berarti huwa. Tanya itu pola ya. Iya. Tafa'ala. Iya saya salah. Ininya, Bu, ininya akar katanya apa? Zakaro. Zakawa. Oh, zakaro. Zakawa. Zakawa apa? Zaka ya? Ya, Maksudnya selain dari pola fa'ala, belakangnya itu. Kalau Belakangnya iya wow. saya. Oke, artinya ini polanya Tafa'ala. artinya Dia mensucikan diri ya. Dia mensucikan diri atau dia memberikan zakat. Dia telah mensucikan diri. Mensucikan diri. Oke, benar Bapak Ibu? Silakan dicek. Ada yang beda? Di antara Yunus 156 dengan itu 577. Recording in progress. Yunus 156 atau 577. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana? Sama. Betul? Sama? Kalau pola tafa'ala memberikan rezeki. Ya, ada dua memang dia memberikan rezeki, ada dia mensucikan diri ya. Coba kita buka 156. 156 baris di sebelah kanan. Memberikan zakat sedekah zakat. 156. Zakat, tafa'ala. Memberikan zakat. Zakat. Ya itu tuh mensucikan diri, Mbak, mensucikan. Iya. Zakaya mungkin zakaya yang menyucikan tuh. Bukan yang zakawa, zakaya. Tumbuh suci, oh iya, bisa itu sih. Bisa. Bukannya KKSAD pelaku hiya Bu Tuti, Bu Wati. Polanya fa'ala. Bentar. Kalau fa'ala, Tazakka ada kalau fa'ala yufa'ilu. dia kalau KKSAD tuzakka. Ini polanya tafa'ala. Oh, KKL, KKSAD sejatinya sama. Kalau ini KKL tafa'ala, KKSAD tafa'ala juga begini, taknya hilang. Nah, cuma kalau KKL pelaku huwa, kalau KKSAD bisa pelaku ya. Kita lihat konteksnya dulu, Bu. Di sini itu. Coba kita menyucikan diri. Tidak menyucikan Hanya kakak ilahnya. Dia telah mensucikan diri. Menyucikan diri. yang mana? Huwa ya Bu ya. Berarti ini KKL.
KKL. Iya. Cuma kita lihat akar katanya. Akar katanya kalau menurut saya yang zaka yang artinya tumbuh suci Menyucikan. itu Menyucikan. berarti menyucikan. Iya. KKSAD-nya itu zakat. Kalau memberikan zakat sama sedekah itu ngambil yang katanya tumbuh. Yang zakat pakai pakai yang hidup itu. Iya. Kalau di Munawir coba kita cek Bu, 577. Yang enam kata Munawir apa? Zakat, Berkembang, bertumbuh. zakat. 577 ya Bu, zakat. Ya. Tumbuh, berkembang, Ada menyucikan, membersihkan. Tafa'ala. Memberi sedekah zakat menjadi baik, bersih, suci. Dia hampir sama. Nah, itu ya. Dia telah Sini saya milih dua. Dia mensucikan, dia memberikan zakat. bisa menyucikan ya. Bisa. Dia menyucikan. Ya, bisa menjadi bersih ya, menjadi bersih, menjadi suci. Ya itu ya Bapak Ibu ya, betul? Iya. Kan ada yang memberi jadi baik, bersih, suci itu berarti. ya, cuma bawahnya yang kita cari yang menjadi baik, bersih, suci ya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Dia telah ya menjadi baik. Mensucikan diri. Kalau mau dirubah ke itunya nanti aja pas merangkai. Munawir 577 artinya dia telah Menjadi suci atau bersih. Lanjut huruf dan kemudian zakaro KKL huwa KKL sama zakaro fa'ala 134 Yunus 134 artinya dia telah mengingat ya. Dia telah Mengingat Menyebut juga, mengingat menyebut. dia menyebut juga boleh. Salah ini segini. Kemarin ini akar katanya gini ya. Ismun, ya samawa, menjadi sama. Sama menjadi itu, kemudian polanya fa'ala. Kemarin apa? If alun ya? Kemarin apa? If alun ya? If alun ya? Ya, if alun. Lanjut Bu. Ini Robbi. Ini dulu Bu. Halaman berapa? Kemarin halaman berapa ya? 134. Iya 134. Ini sudah biasa ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya, bisa lah ya. Ini lanjut. BKK dengan kata ganti ya. 80. Itu fasola, yaitu KKL. Kata ganti. Fasola. Fa-nya dulu. Ya, fa-nya huruf. Bisa kemudian ya. Sola adalah KKL. Pelakunya. Dua. Sola. Katanya. Solawat. Wow ya. Ya. Itu 180 Bu Ati. Kenapa? Muhammad Yunus 180. Yang mana Bu? Isma. Yang 134 yang ini, yang Zakaro. Zakaro ya. 180 ya. Kemudian polanya fa'ala ya. Alamat. Yunus 220. Dia Artinya? telah mendirikan sholat. Betul Bu. Dia telah mendirikan sholat. Dia telah sholat. Tapi Sholat aja. Saya lupa nulis. Dia telah apa? 220. Iya, artinya apa Bu?
Dia Sholat aja. sholat. Dirikan Dia sholat. telah sholat. Dia telah sholat. Gini. Iya. Oke, silakan di screenshot Bu Ella. Sebentar. Ini lagi. Iya, Edwin. Sebentar nih kok nggak ganggu jadi host. if'ala. Oke. Sebentar. Oke, sudah. Ya, 4 lagi ya. Lanjut Bu, silakan. Bal Bal. ya. Bal huruf artinya tetapi atau bahkan. Yunus 70. Ya, ini huruf. Ya, artinya Tetapi atau bahkan. ya, Bahkan. ya. Di sini bahkan, tapi dalam konteks ini lebih cocoknya tetapi ya. Lanjut Bu. Itu siruna. Itu kakak SAD. Antum. Ininya apa nih? Azaro ya. Asaro. Azaro. Asaro. Af'ala. Di depan itu ini ya, hamzah ya. Af'ala. Iya, asaro itu Pak. Asaro Ala. Yunus 33. Kalian mengutamakan. Kalian Mengutamakan. Oke, yang lain gimana Bapak Ibu? Betul, mengutamakan? Munawir akan memilih. Memilih di Munawir. Munawir halaman 7. Munawir halaman berapa Bu? 7. 7. Sedang akan memilih. Iya. Oke, kita tulis dua-duanya. Lanjut Bu. Ya, oke deh. Apa tadi? Al-Hayata. KBKK ya. Ininya K. Ini apa akar katanya? Hayya bukan? Iya. Oh iya, hayya. Iya, hayya. Saya tulisan sendiri aja nggak bisa baca. Polanya? Fa'ala ya. Ya. Ini apa? Fa'alatun bukan? Fa'alatun apa fa'alatun? Dan di sini kan ya-nya berharokat. Oh gitu. Harokat panjang kan berarti satu punya waw, satu punya ya. Fa'alatun ya. Pendek Bu, ini kan harokat waw saja. Fa'alatun. Saya pikir karena ya-nya panjang, jadi saya kasih alif. Fa'alatun, bukan ya? Sebenarnya ini harokatnya gendong harokat gitu kan? Oh, Iya nggak Bapak Ibu? Jadi fa'alat. Iya, satu punya akar kata, satu punya dua akar kata. Oke. Yunus Nama ini apa? 112. Fa'alatun apa? Ya fa'alatun aja. Oke, lanjut. Artinya Kehidupan. halaman Bu 112. 128. Dunia 112. Oh 112. Dunia KBKK dana. apa Bu? Dana, nanya panjang, dana, bener nggak? Dana. Dana hidup. Iya, tapi asal muasalnya dari apa Bu? Bukan dawan. Wow, bukan. Dari 130 ya, Yunus 130 lagi. Asalnya dari 130. Nawa bukan. 130. 130. Iya. Oh, yang artinya dekat itu ya Bu ya? Hatinya hina. Iya, yang dekat Bu. Yang dekat. Bukan yang hina. Dana itu Yang dekat. lawan kok. Iya, maksudnya akar katanya itu yang dekat, artinya dekat itu Bu, bukan hina. Ya, Dana. dana. Dana, itu artinya dekat. Jadi dunia itu dekat sejatinya ya. Dunia. Oke, ini berarti dana dari gini ya. Iya. Polanya fa'ala. Fa'lun. Fu'lun.
Fu'la. Lain ya? Fu'la. Ya kan? Dana. Ini kan alif. Iya. Fu'la kan? Gini ya? Fu'la. Gini bukan? Iya, fu'la panjang. Panjang. Lanjut, Bu. 130 artinya dunia kan? 130 dunia. Kemudian wow dan huruf dan Arti lain selain dunia ada nggak sih, Bu? Di Munawir ada nggak? di Munawir halaman 426. 426. Karena ini tuh sifat dari kehidupan. Jadi cocoknya itu duniawi. Ya, dunia. Berapa tadi ya? Kehidupan dunia. Dunia. 426. Memilih kehidupan dunia kan? Iya, itu kehidupan dunia. Sifat dunia. Oke, kita lanjutkan, Bu. Iya. Wow, huruf dan tapi padahal saya nyimpulkannya. Ya. Padahal. Iya, betul, Bu. Ya. Al-akhirah itu KBKK. Ini ayat 17. Ya. Ya. Ini padahal ya. Ini adalah huruf. Padahal, akhirat, akhoro. Padahal boleh, sedangkan boleh ya. Ini udah belum kemarin ya, KBPA. Ya, akhoro. Akhoro. Punya fa'alah. Nah ini saya benar nggak ya? Fa'ilatun. Yang mana, Bu? Ya, fa'ilatun, betul. Akhirat. Fa'ilatun. Halaman 36. Akhirat. 36. Oke, lanjut. Khairun ya. Khairun itu sama ya. Kakak ya. Dari khoro. Ya. Selama ini maksudnya ya ini tuh bisa KBKK, bisa KBSL tergantung konteks. Kalau dia artinya lebih berarti KBSL. Iya, ini lebih baik artinya. Ya. Berarti jadi KBSL ya. Pak. Artinya lebih baik. Yunus 1, 2, 3. Akhirat tadi halaman berapa, Bu? Akhirat tadi 36. Yunus 36. Kemudian huruf dan artinya dan abako. Ini KBSL juga ya. Ya, KBSL. Itu ininya Lalu Bako. Bakia. Betul. Ya, Bakia. Lanjut. Bakia. Akar kata ininya fa'ala. Fa'ala ininya af'alun bukan ya? Af'alu. Kof ini panjang, ini bukan alif, Bu, tapi gendong harokatnya. Yang gendong tadi ya, yang gendong saya salah tuh. Seperti kayak ini juga gendong nih sejatinya. Karena lanjut. Ini artinya apa, Bu? Lebih Yunus 70 ya, yang memelihara atau lebih kekal. Lebih kekal. Halaman berapa, Bu? Yunus 70. Lebih kekal. Oke, silakan. Sudah, Bella? Iya. Lebih. Nah, ini ayat ini banyak nggak ada akar katanya nih. Ya. Kita lanjutkan. Inna huruf sesungguhnya. Haza itu kata tunjuk. Ini kata tunjuk. Ini la sungguh. Kemudian fi dalam, sungguh dalam. Nah, ini saya artinya dapat tapi ini KBKK tapi
akar Jamak. katanya benar nggak ya? Suhafa itu. Jamak ya dia Bu ya. Itu artinya kan Akar kitab-kitab. katanya apa? Nggak ketemu di Yunus, saya cari juga Ini di tuh maksudnya apa? KBKK jamak ya? Iya, Akar katanya apa Bu? nggak bertemu Bu. Nggak ada. Di 212 dengan di ini 7665. Kalau nggak ada berarti kata benda murni. Oh ya udah. Nggak, pertanyaannya ada dulu nggak Bapak Ibu? Nggak ada, nggak ketemu dua-duanya. Siapa yang nemuin? 212 Yunus, yang itu 765. Coba 212 kita cek. 212 kita cek dulu 212. Ketemunya cuma suhufa. Oh, langsung aja dia. Nggak ada. 212. Langsung suhufa. Munawir 765 Bu Wati. 765. Apa? Memang dalam pola fa'ala, tapi kan biasa kita ngambil yang fa'alanya, sahafa. 765. Ya, sahafa ya. Sahafa ya. 765. Sahafa. 765. Yang nomor 3 dari bawah, yang kanan. Kalau seperti itu kita ngambilnya di Yang pola fa'alanya, kita sahafa. katakan semua ya. Iya. Ini Sahafa. artinya lembaran. Kitab-kitab ya. Kalau di itu kitab-kitab, kalau di Yunus. Ya, meskipun sebenarnya enggak ini. Lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Ya. Mana sih? Yang lembaran-lembaran di mana, Bu? Itu artinya yang jamak dia kan Bu Wati, yang Ya. di atasnya muka, di bawahnya ada lembar. Tunggalnya apa ini? Sahifatun tunggalnya. Baris ke-6 sebelah kiri itu ya. Ya. Muka lembar halaman. Kita ambil lembar halaman. Ilatin. Suhu. Muka. Tadi arti itunya apa? Salah mengucapkan. Lembar itu. Kertas yang tertulis. Ya, jadi ini sohafa. Sahafa. Polanya Fa'ala. Ininya fa'ilatun. Fa'ilatun ya. Kalau lihat polanya seperti KBPA Ibu Wati. Ini apa tadi? Tunggalnya. Kemudian ininya adalah Fu'ulun. Iya. Saya nggak berani Bu, karena sejatinya kalau ini mah masuknya dalam kata benda aja sebenarnya. Iya. Iya. Tadi juga begitu. Cuma ini kita ngikutin ini ya. Oke, kita lanjutkan. Karena kalau bicara kata benda pola berbagai macam dan tidak selalu pola fa'ilun itu selalu KBP atau KBSL sejatinya ya. Oke, ini jamaknya artinya adalah lembaran-lembaran. Lembaran yang tertulis. Lembaran-lembaran kan? Yang tertulis. Mana ada kata yang tertulis, Bu? Kertas yang tertulis, ada sininya kertas yang tertulis, lembaran yang tertulis. Mana ada kata tertulis? Tuh, kertas yang tertulis, sohifatu. Baris ke-6 dari bawah itu. Mahmud Yunus kertas yang tertulis kalau Mahmud Yunus. Saya nyari di Munawir. Ya, bolehlah sih Pak. Kan ada suhufi aja, ada juga kan di apa? Suhufu. Mahmud Yunus ada ya. 765. Oke, lanjut. Ini juga sama nih, tidak ketemu katanya ula. KBSL ini kalau kita lihat sepertinya walia ya. Awala berarti fu'la ya, awala ya. Fu'la ya. Wala dia fu'la. Fa'ala. Yunus 53. Yunus 53. Yunus 53 atau Munawir 49. Munawir 49. Artinya? Nah, ini juga bukan yang terdahulu tapi yang awal ya. Ini itu Bu yang bermakna apa namanya? Sama ya. Gender perempuan untuk af'alu.
Oh, af'alu. Cuma dia Af'alu. jadi artinya apa di situ, Bu? Terdahulu. Orang-orang terdahulu. Apa? Orang-orang terdahulu. Oh, berarti ini kata benda sifat sejatinya. Kata benda sifat ini. Jadi jadi yang pola af'alu tuh sejatinya ada yang memang dia af'alu bermakna lebih, ada yang af'alu itu maknanya yang. Nah, di sini yang mana nih? Coba kita lihat halaman berapa, Bu? 53, tapi 53 itu juga nggak pas ya. Coba kita cek ya. 53. 53 ini adalah Terdahulu ya. Ya, terdahulu. Sebentar. Yang pertama itu kan awwalu. Yang pertama, yang mula-mula. Ya. Awwalu yang dari bawah. Gender perempuan dari awwalu itu. Awalu itu yang pertama. Gender perempuannya. Jadi yang pertama, yang mula-mula, yang terdahulu. Cuma ini gender perempuannya. Iya. Kenapa yang digunakan gender perempuannya? Karena dia mensifati ini. Kitab. Ufi, lembaran-lembaran itu. Lembaran-lembaran itu kan kata benda. Jadi sebenarnya ini tuh dari awala itu, af'alu. Jadi kalau awala ini nih, dibikin pola af'alu, itu kan jadi gini. Si alif depan ini tambahan. Kemudian alif ini adalah fa-nya, sukun, waw, fathah, la. Nah ini alif ini ini tuh berubah jadi alif akar kata yang di sini berubah menjadi waw. Jadi gini, a, wa, la. Ini jadi wawnya kan double nih, Bu. Tasdid, awalu. Ini lu ya. Itu kalau gender laki-lakinya. Kalau gender perempuannya, af'alu tuh jadi fu'la. Kenapa dia menjadi gender perempuan? Karena dia mensifatin ini as-suhufi. Sifat mensifati. Jadi kata benda sifat yang mensifati sebelumnya. Kenapa dia dihukumin gender perempuan? Karena ini jamak, Bu. Nanti kita bahas ya. Lanjut, silakan. Dan tadi udah kan tadi? Udah. Suhufi itu. Oh ya sudah. Cuma ini apa, Bu? Ini belum. KB. Ibrahim. Nama Ibrahim. KBM. Oh ya KBM. Ya. KBM. Jadi sebenarnya ini dengan ini KBM. Ini dengan ini KBM sebenarnya gitu. Ya nggak Bapak Ibu? Paham nggak? Ya. Cuma disambungkan dengan wa. Jadi kita sulit meinikan ini. Jadi KBM-nya yang ini aja. Ini sudah tadi KB, kakak, sama ya. Artinya sama. Ini Ibrahim kata benda nama. Ibrahim. Ini adalah huruf dan. Udah gitu. Ini kata benda nama lagi Musa. Tapi Musa ada di Yamat Yunus 433 ya. Enggak apa-apa. Ya. Kalau sudah menjadi kata benda nama aja, Bu. Kayak gini ya, Muhammadun. Ini kan sejatinya KBPP. KBPP ini. Tapi kalau sudah menjadi nama, ya udah kata benda nama. Iya. Kayak kalau di Jawa itu Sugiharto. Sugiharto itu KBM. Tapi kalau sudah menjadi kata benda nama, ya udah. Kayak harta ya, Sugiharta. Ya, jadi kata benda nama yang dibentuk dari apa namanya? KBM atau dari KBPP gitu. Tapi ada juga kata benda nama yang tidak hasil bentukan dari apa-apa, misalkan. Kayak Wati kan bukan bentukan dari apa-apa gitu. Kalau Pak Muhtamil itu hasil bentukan dari ini. Bu Ella, Bu Ella juga kata benda nama murni itu tidak hasil bentukan. Multahada ada. Iya. Oke, lanjut. Cukup ya Bapak Ibu. Selesai. Sudah.
Sudah selesai. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita urai dari depan. Kita bahas pelan-pelan. Nah, ntar ya saya ini dulu ya, biar saya naikin dulu, biar saya atur dulu. Kelihatan nggak? Enggak. Tampilkan utuh itu biar enak, karena ini membahasnya saling berkaitan soalnya antar satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau kita pisah-pisah nanti membingungkan. Oke, bismillah, kita mulai dari depan ya Bu ya. Mungkin ayat berapa sampai ayat berapa dulu? Ayat 1 sampai 6. berapa itu? Sampai 6 ya? 5 dulu ya. 5, Oke. 1 sampai 5 dulu ya. Kalau sembari sampai 6. Ininya Bu, temanya. Maksudnya biar Oh, nyambung. tema. Oh. Bukan tema siapa sih, biar nyambung ininya, satu kesatuan. Sampai 5. Oke, yang pertama Bu. Nah, saya hapus dulu ya, saya tutup dulu. Ntar ya, kalau 6, 7, 5 aja. Oke, ini aja saya hapus gini ya. Oke, silakan Bu Eliza. 1. Engkau Eliza masih di mute. Engkau maha sucikanlah. Engkau sucikan. Engkau sucikanlah. Sucikanlah. Sucikan kan Robi, Kak. Engkau sucikanlah Lah, nama Tuhan engkau. engkau, nama Tuhan engkau. Yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Kira-kira nih Bapak Ibu, ini itu dia harokatnya apa? Harokat akhirnya. Fathah. Fathah. Dia ini sifat bagi ini. Rob. Ya, sifat bagi Rob, tapi Rob itu kan ber-KBM dengan Isma. Ya, makanya dia harokatnya itu fathah itu karena keismanya itu. Maaf, salah ya, kasroh ini, kerobinya. Kerobinya ya, salah, maaf, kerobi, ini kasroh ini. Jadi ini sifat bagi Robi. Sifat bagi Robi. Jadi Robi itu yang maha tinggi. Sifat ya. Tapi kenapa di situ alif lam? Sedangkan Robi tidak alif lam. Nah, jadi di sini Robinya itu ketempelan K, Robika, berarti Tuhan engkau. Itu maknanya adalah spesifik gitu. Kan K itu kan kata ganti yang masuk ke dalam jenis kata benda yang tertentu itu, yang sama dengan alif lam. Sehingga ketika Robi ketempelan dengan itu sama dengan, makanya di sini pakai alif lam bukan pakai tanwin sifatnya itu. Lanjut yang kedua Bu. Yang kedua, dialah yang menciptakan, yang lalu telah menciptakan, kemudian atau lalu boleh, atau lalu ya, dia yang telah saya tadinya meluruskan tapi akhirnya ketemu dengan mengusahakan ya. Kemarin artinya apa Bu? Saya sih yang meluruskan, tapi
Kemarin Kemarin menyempurnakan. Dialah yang telah menciptakan, kemudian menyempurnakan gitu aja ya. Dianya sudah di depan, boleh bisa langsung dialah yang telah menciptakan, kemudian menyempurnakan gitu aja ya Bapak Ibu. Ya, karena kan kata telah sama itu sudah ada di depan nih. Iya. Dilanjutkan, menyempurnakan. Lalu menyempurnakan. Berarti gini, kalau ada fa, berarti antara menciptakan dengan menyempurnakan nggak langsung bareng gitu. Tapi menciptakan, kemudian berurutan tapi jaraknya itu nggak lama gitu. Berurutan tuh langsung apa sih namanya, nggak ada jeda yang lama gitu. Jadi begitu diciptakan, kemudian lanjut disempurnakan. Makanya nggak pakai wa gitu. Ya itu maknanya ya. Nah, jadi sepaket berarti menciptakan, nggak berhenti langsung menyempurnakan, dilanjutkan dengan menyempurnakan. Baru ke sini nih Bu, wa. Wa. Ya, wa. Dan yang dialah yang menentukan atau mengkodar itu menetapkan ya. Menetapkan. Dan dia yang memberi. Jadi setelah ini tadi, setelah diciptakan, kemudian menyempurnakan, itu ditetapkan, dan dialah yang menetapkan, bukan kemudian Bu, dan. Oh ini dan, dialah yang telah menetapkan, pakai telah ya. Dan dialah yang telah menetapkan, kemudian dia lalu boleh, kemudian boleh, silahkan, ini sama aja. Lalu memberi petunjuk. Lalu memberi petunjuk. Nah, jadi menetapkan, kemudian memberi petunjuk. Dan dialah yang telah mengeluarkan ya. Mengeluarkan. Yang kemarin yang rumput ini yang masih padang rumput ya. Menumbuhkan bukan kemarin Bu. Oh iya, coba ya 115. Arti enggak, kemarin yang hasil kita ini apa? Saya enggak punya catatan. Saya mengeluarkan. Kemarin mengeluarkan Bu. Mengeluarkan. Iya. Dan dialah yang telah mengeluarkan. Maksudnya benih kali ya. Jadi tumbuh. Mengeluarkan rumput ya. Rumput. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Rumputan. Maksudnya gini. Jadi Allah itu menciptakan manusia, kemudian menyempurnakan, menetapkan, kemudian memberi petunjuk. Tapi nggak cuma begitu, manusia juga ketika diciptakan kan memang tinggal di bumi ya, disediakan juga tuh padang rumput tuh, dalam artian bukan rumput, tapi semua tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan itu memang untuk manusia. Jadi Allah menciptakan manusia tuh nggak cuma menciptakan kemudian taruh di bumi gitu, tapi sudah disediakan makanannya, padang ya, rezeki gitu ya, berupa itu tadi gitu. Maknanya ke situ sejatinya, bukan rumput dalam artian bener-bener di bumi itu hanya ada rumput gitu. Maknanya itu adalah rezeki sebenarnya. Semua jenis tumbuhan untuk manusia itu tinggal di bumi dan hidup dengan itu. Jadi Allah menciptakan manusia itu beserta makanan rezeki yang ada di bumi gitu. Makanya kan kemarin padang rumput ya artinya ya. Ya, padang rumput. Ya, jadi mengeluarkan rerumputan itu berarti dari bumi tadi itu dikeluarkan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Tumbuh-tumbuhan yang sebagai rezeki. Ke situ sebenarnya. Nah, ini nih nomor 5 ini yang kemarin ini. Ya, kemarin kan bui ya Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi sebenarnya sebentar. Jadi kata bui itu seperti kayak metafora gitu ya, bahasa metafora gitu. Kering ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu yang kata-kata koma itu kalau disanding, kalau koma artinya kan berdiri tegak.
Nanti kalau disandingkan dengan air artinya air beku gitu-gitu ya. Air Nah, ini beku. saya ya ini sebagai contoh ya. Saya dapat ini nih. Jadi kalau ini husau ini disandingkan dengan misalkan ini, ini artinya adalah buih banjir. Nah, memang artinya buih. Saya cari-cari memang artinya buih aslinya, seperti kayak koma tegak berdiri. Ya, tapi ketika kemudian ini disandingkan dengan ini, contohnya lagi adalah dosa ya. Dosa ketika disandingkan dengan al-wadi, ini tuh artinya adalah danau. Ini tuh menjadi kering. Artinya tuh. Jadi buih itu sifatnya buih ya Bapak Ibu. Buih itu kan bisa sifatnya rapuh ya, bisa hilang ya. Bisa hilang kan gitu. Nah, itu gambaran rumput yang kering itu seperti itu gitu. Seperti buih itu. Ya. Biasanya kalau udah buih, habis jadi buih itu lama nggak dia bertahan? Enggak kan? Kemudian nanti dia akan hilang aja. Nah, seperti hanya rumput yang kering tadi gitu. Jadi biasanya kalau disandingkan dengan itu memang artinya jadi kering. Kering ya tadi yang. Ya, termasuk kalau ini, nih ada gini nih kata-kata gini, Ustadz, kalau disandingkan dengan ini kan artinya jiwa ya. Ini jadi hilang. Ya, jadi buih itu bisa diartikan macam-macam sesuai dengan pasangannya. Temannya itu apa gitu. Ya, karena sifat buih itu dia mudah hilang, nggak tahan lama. Ya, gitu. Jadi ketika kata buih ini disandingkan dengan jiwa, jiwanya itu hilang. Ya, jiwanya hilang. Ini ada nih referensi ininya ya. Kalau disandingkan dengan danau yang kering gitu. Ya, termasuk kalau disandingkan dengan rerumputan ini, dia kering jadi artinya gitu. Ya, begitu. Cuma memang di Kamus Munawir itu nggak ada artinya buih. Dan memang kurus. Bapak Ibu bisa cek di Ibnu Katsir ya, di situ dan tafsir yang lain itu memang langsung diartikannya itu adalah kering. Artinya memang itu tuh pakai bahasa kayak apa sih namanya ya kalau kayak gitu tuh ya? Kiasan ya? Iya. Jadi kita artikan kering aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Itu mau menggambarkan gini, Allah itu punya kuasa menciptakan manusia dengan kondisi ini ya, sempurna, kemudian menetapkan kadarnya, memberi petunjuk, bahkan Allah juga mampu berkuasa untuk membekali manusia dengan tadi bumi-bumi tadi, bumi itu ditumbuhkan rerumputan, tapi Allah juga bisa membuat rerumputan tadi itu kering gitu. Kering. Sirna, hilang gitu. Kan kalau kering itu kan nanti lama-lama akan mati dan hilang gitu. Jadi bukan lagi rumput gitu. Jadi ini sebenarnya mau ke arah situ. Allah itu, Allah yang maha tinggi tadi, mampu menciptakan manusia dengan kesempurnaannya, menetapkan kadarnya dan memberi petunjuk, bahkan memberikan rezeki ketika di bumi gitu. Tapi juga bisa menyirnakan semua itu gitu. Rumput yang tadinya itu sumber rezeki bagi manusia tadi, itu bisa Allah keringkan juga gitu. Nggak kekal seperti buih gitu. Buih kan nggak tahan lama ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita artikan kering aja ya. Iya. Meskipun kemarin di urean nggak apa-apa buih. Memang arti aslinya itu emang buih, di mana-mana saya cari juga buih. Gitu.
Lanjut. Jadi yang kelima gimana, Bu? Lalu Lalu? dia menjadikannya Ya. kering Hitam-hitam. kehitam-hitaman. Ya, menjadikannya, nyanya kembali ke rumput tadi, Iya, kering kering kehitam-hitaman. Oke. Oke, sebelum ke situ mari kita telusurin. Ayat pertama. Engkau sucikanlah nama Tuhan Engkau yang Maha Tinggi. Ayat kedua, Dialah yang telah menciptakan kemudian menyempurnakannya. Kalau secara struktur kalimat, kata menciptakan itu termasuk kata kerja butuh objek nggak Bapak Ibu? Ya. Iya, betul. Ya, menyempurnakan juga butuh objek nggak? Ya. Betul. Ya, jadi objeknya kenapa nggak ditulis? Ya sudah terfahami bahwa dia tuh menciptakan apa? Ya menciptakan ciptaan-ciptaannya. Makhluk, ya. Iya, gitu. Makanya di terjemahan Depak Bapak Ibu ada tambahan apa? Penciptaan. Nah, Penciptaannya. itulah kurang lebih dikurung gitu. Jadi artinya memang butuh objek, tapi dalam mengidentifikasi nggak perlu disebutkan gitu. Karena objek itu bisa tersembunyi kalau sudah terfahami secara makna. Bukan tersembunyi, nggak perlu dituliskan gitu. Nggak perlu dituliskan. Kenapa? Karena sudah terfahami. Ya, tapi kalau secara terpisah kata ini butuh objek. Gitu. Ya, makanya kenapa ada kurung penciptaannya. Maksudnya apa? Allah itu telah menciptakan penciptaannya atau Allah telah menciptakan ciptaannya gitu. Ada manusia, kemudian tadi rumputan. Kalau di sini kan manusia dan padang rumput ya yang diinikan. Ya, itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga itu menetapkan ya. Menetapkan arti itu menetapkan ya. Iya. Kata menetapkan kan juga sama ya, butuh objek juga kan. Menetapkan apa gitu kan? Menetapkan di terjemahan Bapak Ibu apa? Menentukan takdir. Bukan menentukan kadar dan memberi petunjuk. Ya, kadar masing-masing ya. Jadi menetapkan masing-masing dari setiap ciptaannya tadi, maksudnya menetapkan kadar dari masing-masing setiap ciptaannya tadi dan memberi petunjuk. Ya, kemudian yang keempat nggak ada ini menumbuhkan rerumputan kan kalau yang keempat mah ada objeknya ya. Menumbuhkan ini objeknya kan? Ada Ada ya adalah terlihat gitu ya. Tapi polanya Kemudian, kepala ya. Kenapa? Kalau Ya, di atas kepala. kalau di atas kan kepala. Ya. Kemudian di sini bukan maka lalu ya, lalu dia menjadikannya. Nah, berarti objeknya ada dua, ada berapa di sini? Yang ayat 5 ini ada berapa objek? Objeknya rumput, Satu. kering. Itu sifatnya. Nya dua, satunya Jadi hu sama ini. hu sama gusya ya. Ya, jadi objeknya bukan ini. Iya. Ya, objeknya ada menjadikan apa? Menjadikan hu. Hu-nya itu rumput. Rumput. Ya, menjadikan apa namanya? Rumput, menjadikan kering. Hitam-hitam. Bentar, dia masuknya ke apa ya kalau secara konteks? Itu kan keterangan gusya. Jadi bukan Jadikannya. jadikannya kering. Masuk sih ya objeknya. Objeknya gusya. Menjadikannya. Bisa. Ya bisa maf'ul bih. Nah apa namanya ini baru sifat nih Bapak Ibu. Sifat nih bagi ini. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini objek. Saya hapus sebentar, saya tulis. Jadi di sini itu ini adalah keterangan sifat apa Bu? Sifat ya, sifat bagi ini nih Robbi nih, sifat ya. Ini tuh sifat bagi Robbi. Kemudian ini adalah objek ya ini ya Bapak Ibu ya. Objek bagi ini. Kalau ini objek bagi ini nih, ini objek juga. Ini sifat bagi ini. Oke, cukup.
Yang lain sembunyi nih. Di sini ada objek sembunyi. Bukan sembunyi sih sebenarnya. Sudah terfahami, jadi nggak perlu dituliskan gitu. Lanjut. 30 menit lagi. Nyampe nggak ini Bapak? 30 menit. Lagi nyampe. Oke, lanjut ayat 6. Bungkus belum? Ya, iya, silakan dibungkus Bu Ella. Bungkus, oke. Dibungkus. Bungkus. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 apa Bu? Kami akan Nah, kepadamu. kami akan bacakan kepadamu. Nah, kami akan membacakanmu gitu ya. Ya. Nah, sama di sini membacakan apa? Ya kan? Kami akan di terjemahan Bapak Ibu apa? Kami akan membacakan Al-Qur'an. Berarti yang membacakan di sini maksudnya adalah objeknya Al-Qur'an kepadamu. Kepada engkau ya. Kepada engkau. Lanjut apa Bu? Atau sehingga ini ya. Kepada engkau, engkaunya Muhammad ya. Maka engkau tidak akan lupa. Ya, maka engkau tidak akan lupa. Mungkin lebih itunya ke Sehingga. Saya nulisnya hingga. Ya, dia sehingga ya, lebih itunya ke sehingga. Sehingga engkau tidak akan lupa. Bisa sehingga, bisa. Ya, lanjut. 7. Kecuali Allah menghendaki. Kecuali Allah menghendaki. Ya, mungkin diksinya bisa ditambahin kata jika ya. Kecuali jika Allah. Kecuali jika Allah menghendaki. Kalau pakai kata apa yang kurang pas. Ya, kecuali apa yang lanjut. Sesungguhnya Allah dia mengetahui. Dia mengetahui yang tampak terang ya kemarin itu ya. Ya, yang terang. Yang terang di sini itu maksudnya jelas kelihatan gitu ya. Yang satu lagi yang tersembunyi. Yang terang dan apa yang tersembunyi. Dan apa yang tersembunyi. Ya. Jadi ini tersembunyi, yang terang di sini maksudnya adalah yang kelihatan gitu ya. Kemudian ayat 7 dan kami mudahkan. 8 buat apa? 8. Ayat 8. Oh iya. Kenapa ya tadi salah ya? Ya, ayat 8 dan oh ya benar 8. Kami akan memudahkanmu ya. Memudahkan engkau ya, boleh. Memudahkanmu ya. Memudahkan engkau. Nah, kepada gitu ya. Kepada ya. Ya kepada kemudahan. Kepada kemudahan. Nah, di sini juga ada sesuatu yang tersembunyi sejatinya Bapak Ibu. Jadi setelah li itu sebelum al yusro itu ada kata yang tersembunyi. Ada 3 pendapat sebenarnya ya. Bisa yang tersembunyi itu adalah yang pertama adalah torikoh itu jalan. Bisa juga yang tersembunyi itu adalah syariat. Yang keduanya itu
maksudnya ke agama Islam. Jadi jalan Islam, syariat Islam maksudnya gitu. Jadi gini ininya tuh. Jadi kan itu li. Habis itu ada al yusro ya Bapak Ibu ya. Nah, di antara li sama itu tuh ada tambahan itu. Ya, itu apa namanya? Dua pendapat itu, yang pertama adalah yang tambahannya itu bisa yang tersembunyi ya, bisa syariat, bisa toriko. Nah, cuma di depak Bapak Ibu apa? Jalan atau syariat? Taufik. Kalau di saya ya taufik ke jalan, maksudnya ini memberi Jalan. pada jalan yang mudah gitu, memberi taufik kepada jalan yang mudah. Nah, ada juga yang itu syariat. Nah, tapi ada juga yang berpendapat begini. Jadi nggak ada tambahan, tapi yusronya itu diartikan secara makna itu adalah jannah tafsirnya. Jadi bisa gini, dan kami akan memudahkan engkau kepada jannah. Ada yang begitu di tafsirnya. Tapi ada juga yang tadi tambahan kata jalan ataupun syariat. Ya, jalan. mau pakai yang mana? Ada juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Ada juga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, itu berarti tambahan-tambahan yang tersembunyi. Ya, jadi yang tersembunyi itu kan namanya tersembunyi Bapak Ibu ya. Jadi memungkinkan muncul perbedaan pendapat suatu hal yang wajar. Tapi setidaknya kita tahu bahwa dalam ayat Al-Quran itu memang banyak sekali yang begitu. Ada tafsir. Oke, kita ngikutin depak aja ya. Di depak jalan. Bapak Ibu apa? Oh, saya jalan. Jalan. Oke. Kemudahan. Oke, Kemudahan. setuju Bapak Ibu? Itu hanya tambahan. Oke, tambahan ya. Jadi memudahkan engkau kepada kemudahan. Kepada jalan kemudahan Jalan. gitu ya. Ya. Pada jalan saya kurung. Ya. Atau gini, dan kami akan memudahkan engkau ke jalan yang mudah gitu ya. Iya. Ya, boleh. Ke jalan yang mudah. Karena kita nggak paham, jadi kita ngikutin depak aja. Biar nggak tersesat. 9. Maka Ya. engkau berilah Jadi, peringatan. ya, jadi fa itu bisa kayak tadi, bisa arti sehingga, bisa karena, itu bisa. Dalam hal ini apa? Karena itulah gitu ya. Engkau berilah peringatan. Gitu ya. Peringatan. Karena itu engkau berilah peringatan gitu ya. Oh ya, karena itu engkau berilah peringatan. Karena itu, ini arti dari fa. Karena itu engkau berilah peringatan. Peringatan itu bermanfaat. Ya, peringatan. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Nah, peringatan itu bermanfaat di sini dia ya. Ya, betul. Kenapa? Karena di sini itu adalah ini itu sejatinya subjeknya. Subjeknya ya, Ibu-ibu. Cuma memang dia susah kita nentuin subjek karena nggak ada domahnya kan ya. Tapi sejatinya dia subjek. Makanya kita kedepankan. Ini tuh hiya. Ini kan hiya ya Bapak Ibu. Hiyanya apa? Ini peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu bermanfaat untuk apa Bu? Di mana? Peringatan. Peringatan lagi. Udah. Peringatan lagi. Udah selesai. Peringatan itu bermanfaat. Sudah, itu aja. Sudah. Lanjut. Iya, silakan. Saya zakaru mayaksha. Akan akan menerima peringatannya. Karena peringatan itu
Bu Ella di screenshot dulu. Udah. Ya, 10. Ya, sebentar Bu. Ayat 10. Nah, Dia Sa- akan bentar Bu. Di sini ayat 10 nih Bu. Ini tuh sebagai apa? Subjek kah, objek kah? Objek. ini kan peringatan Subjek ya? subjek kan? Zakar peringatan. Dia saling Bukan ini man. Objek. Ini Ya subjek. zakaru. Oh, subjek dong. Zakaru. Dia akan mengingat. Subjek. Subjek. Subjek ya, ini subjek. Cuma man itu subjek yang nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus ngambilnya satu Subjek paket untuk itu. yaksa. Jadi kata setelahnya itu adalah nggak bisa dipisahkan dengan man. Silakan coba Bu. Sebentar. Subjek berarti kenapa subjek? Kan ini kan dia akan mengingat siapa? Mayasa, subjek saya kok. Orang yang takut. Orang yang takut. Sekarang kalau seandainya dia dianggap objek, berarti subjek bagi itu apa Bu Ella? Buahnya siapa? Dia tuh udah tersembunyi. Iya, dianya siapa? Yang akan mendapat pelajaran itu siapa? Man tadi man. Jadi man subjek. Iya, maniaksa ya. Mayasya. Man yang subjek. Man. Jadi yang mendapat pelajaran itu siapa? Orang yang takut. Orang yang takut akan mendapat pelajaran. Ya, Saya masih liar saya. Iya. orang yang takut. Kalau gini Bu Ella, kalau dianggap objek tuh gini, dia akan mendapat pelajaran kepada orang yang takut. Masa begitu Bu Ella? Iya ya. Ya. Oh iya. Atau ini artinya bisa mengingatkan ya. Dia akan mengingatkan kepada orang yang takut. orang yang Nah, takut. ini. Jadi di sini orang yang sebentar. Ya dakaru tuh apa sih artinya Bapak Ibu kemarin? Mengingatkan. Saling mengingat, Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Orang yang takut. Kalau itu tuh mendapat pelajaran soalnya. Oh iya. Iya, didapat mendapat pelajaran. Iya. Jadi di sini man itu subjek. Iya. Gitu. Iya di sini. Bisa nggak diartikan mendapatkan pelajaran? Ada nggak? Enggak. Kayaknya memang subjek betul Bu Yati kayaknya ya. Kalau ada pelajaran bisa subjek ya. ada mendapat pelajaran di sini. Nggak di itunya Bu, di kamusnya ada nggak kata begitu? Kamusnya enggak ada. Nggak ada. Kalau Saling mengingatkan coba mengingatkan. gimana? Orang yang takut kepada Allah akan saling mengingatkan gitu ya? Iya. Ya, gitu aja ya Bapak Ibu. Sesuai kamus. Ya. Jadi di sini subjek man itu. Orang yang mungkin gini Bapak Ibu. Siapa ya, yang gini. Sebentar gini. Jadi dalam subjek itu tidak selalu harus dikedepankan. Terkadang malah suka nggak pas. Jadi boleh. Contohnya kayak gini. Misalkan ya. Apa ya misalkan? Sebentar. Orang yang Pak Helmi telah pergi ke Sentul. Pak Helmi ini subjek kan? Iya. Dalam ini benar, tapi begini juga nggak salah. Telah pergi ke Sentul Pak Helmi. Iya. pergi ke situ. Jadi artinya subjek itu tidak harus selalu dikedepankan. Karena kadang ada kondisi dia subjek, tapi taruh di depan itu nggak enak gitu. Tapi subjek. Nah sekarang gini, siapa yang pergi ke Sentul? Kan Pak Helmi. Pertanyaan ini kan menjawab siapa yang pergi ke Sentul? Pak Helmi. Di sini sama nggak pertanyaan siapa yang pergi ke Sentul? Pak Helmi. Jadi sejatinya untuk menentukan subjek itu mau artinya taruh di belakang ataupun di depan
itu tidak masalah asal menjawab siapa. Siapa di sini yang mendapat pelajaran? Siapa yang di sini takut adalah Orang yang takut. Ya, ini dalam mengartikan boleh, misalkan akan, jadi kalau kayak gitu berarti udah nggak pakai dia. Kayak tadi Pak Helmi kan telah pergi ke Sentul Pak Helmi gitu. Jadi bukan lagi pakai dia. Kalau pakai dia jadi dia telah ke Sentul Pak Helmi nggak bisa gitu. Nah dalam hal ini kita bisa mengartikan ayat 10 ini bisa mannya tarik ke depan masih bisa ya. Ya. Orang yang takut yang akan orang yang takut ini kan juga sejatinya butuh ini ya, takut kepada siapa gitu kan maksudnya. Nah itu bisa kita kurung, takut kepada Allah. Di situ nggak ada, tapi udah dianggap terfahami bahwa maksudnya di sini takutnya itu takut kepada Allah. Ya, akan saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya. 11. Dia akan kemarin tuh menjauhi ya. Menjauhinya. Itu orang yang kafir ya. Orang yang celaka. Orang yang celaka aska. Dan orang yang celaka. Ini apa artinya yang kemarin Bapak Ibu? Menjauhkan apa menjauhi? Menjauhi ada juga menjauhkan. Dan orang, nah ini juga sama, ini subjeknya. Orang yang celaka. Jadi ini subjek ya Bapak Ibu, ini subjek nih mannya. Tapi man nggak bisa berdiri sendiri sehingga segini subjek. Kalau yang ini tuh ini subjeknya nih. Aska. Ya. Asko itu artinya apa kemarin? Celaka. Orang yang celaka ya. Dan orang yang celaka akan menjauhinya. Ya, menjauhinya. Nah, nyaknya kembali kemana? Ya itu. Kuah. H-nya itu perempuan ya. Keman sebentar. Menjauhi peringatan itu tadi. Keman itu ya. Ke sini ya. Iya, keman. Orang yang Dia akan menjauhinya. menjauhinya. Dia akan menjauhinya orang-orang yang celaka. Menjauh dari peringatan ya, Pak. Menjauhinya. Sedangkan orang-orang yang Oh celaka, gini, sebentar. Berarti ke sini Bapak Ibu, ke sini nih, ke sini. Jadi gini. Ya, jadi gini. Kan tadi di sini artinya apa di sini? 9 tadi. Maka engkau peringat. Tadi artinya gimana? Maka engkau ingatkanlah ya. Engkau berilah peringatan. Maka engkau berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu bagi orang takut akan saling mengingatkan. Tapi bagi orang yang celaka akan menjauhi apa? Menjauhi peringatan itu. Gitu. Paham ya maksud saya? Ya. Jadi ini tadi untuk orang yang 10 orang yang takut itu akan saling mengingatkan ketika dapat peringatan. Tapi untuk orang yang celaka akan menjauhi apa? Menjauhi peringatan itu, dikro itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya, Lobet buat Paham ya Bapak Ibu? Ya. Jadi nyaknya kembali ke sebentar, saya dulu ya. Ya, jadi ini itu objeknya, ini objek lagi subjek, ini juga subjek. Kemudian H ini kembali ke sini nih. Nah, karena dikro ini untuk orang yang takut iya, untuk orang yang celaka iya, sikapnya mereka berbeda gitu. Untuk orang yang takut
saling mengingatkan. Untuk orang yang celaka justru menjauhi peringatan itu. Peringatan. Menjauhinya, nya kembali ke peringatan. Ke sini. Ya, ke sini nih. Dikro. Lanjut. 12. Yang orang celakanya kurung buka nggak Bu Wati? Kafir. Kenapa? Di agak apa di Al-Qur'an. Kenapa? Kementerian celaka itu di sini kurung buka kafir. Oh iya, itu ini ya secara maksud ininya ya, Bu ya. Boleh. Maksudnya orang celaka di sini ada orang yang ingkar kan, Bu, berarti? Kalau orang yang takut itu orang yang beriman gitu kan? Iya. Cuma ini apa sih namanya? Ya, lanjut. Kalau ini bukan yang tersembunyi maksudnya, tapi lebih kepada maksudnya orang celaka itu orang kafir, maksudnya orang yang takut adalah orang beriman. Oke, yang ke-12, Bu. Orang yang Kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira itu kan ada tambahan yaitu tidak? Iya. Di terjemahan Bapak Ibu. Ada buat Nah, kalau ada tambahan yaitu berarti ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. ya tandanya Ya, dia sebenarnya menjelaskan siapa. Celaka. Celaka. Ya, orang yang celaka tadi itu akan memasuki api yang neraka yang besar. yang gitu ya. besar. Ya, jadi pakai yaitu dikurung. Orang Yaitu yang orang yang akan memasuki neraka yang lebih besar. Api yang besar. Masih 12 ya. Tadi soal apa? Soal yang memasuki ya. Orang yang akan memasuki. Oke, sholat ya tadi ya, memasuki. Tapi ada arti dua itu. Memasuki api neraka yang api di sini maksudnya api neraka yang lebih besar. Yang sangat besar. Ya, sangat besar. Ya. Kemudian 13. Kemudian dia tidak hidup di dalamnya. Tidak mati. Dia tidak akan mati. Tidak juga hidup di dalam dan tidak pula hidup. Dia tidak akan mati di dalamnya, neraka dan tidak akan hidup. Kebayang Bapak Ibu? hidup.